Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan Bang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba menjelaskan hal-hal yang tadi tidak bisa dijelaskan karena waktunya terbatas begitu. Jadi tadi sore alhamdulillah kita ada acara dengan emiten, tentunya emiten yang sudah tercatat di Bursa Efek yang bergerak di bidang unggas, namanya WMUU. Kemudian kita plesetkan WMU-nya menjadi waktunya menabung untuk unggas. Seperti biasa, terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan mengaktifkan notifikasi di channel ini. Semoga videonya bermanfaat buat semuanya. Disclaimer, jadi presentasi ini hanya informasi, bukan rekomendasi beli atau jual. Silakan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Dan mohon maaf juga teman-teman, untuk video ini saya buat di sekolah. Jadi saya sekarang sedang menjadi dokter alias mondok di kantor. Jadi mohon maaf di belakangnya nggak ada green screen dan videonya seadanya begitu. Tapi yang penting teman-teman fokus kepada informasi yang diberikan di video ini saja. Oke, kita mulai ya. Jadi pertanyaan besar tadi yang kita bahas di event tadi bersama WMU dan teman-teman dari The Origin dan juga dari yang lainnya. Pertanyaan yang ditanyakan ke saya adalah apakah WMU itu masuk saham syariah begitu? Maka kita bisa cek dari pengumuman OJK sebelumnya bahwa WMU memang masuk ke dalam efek syariah. Ini berdasarkan pengumuman di tanggal 29 Januari 2021. Jadi teman-teman boleh cek lagi. Saya sudah berikan linknya di bawah. Silakan nanti jadikan referensi. Kemudian setelah di-download, teman-teman boleh baca juga keputusan Komisioner OJK tentang penetapan saham WMU atau Widodo Makmur Unggas Tbk sebagai efek syariah. Yang paling penting adalah teman-teman cek di sini di memutuskannya menetapkan bahwa saham ini masuk efek syariah. Yang kedua dari pengumuman Bursa Efek Indonesia itu sendiri ketika dimasukkannya WMU ke dalam ISI atau Indeks Saham Syariah Indonesia. Teman-teman boleh cek di file yang sudah saya berikan linknya, kemudian cari nomor 420, maka di situ ada WMU. Nah, kalau teman-teman masih penasaran dengan apakah WMU itu masuk saham syariah, teman-teman boleh unduh prospektusnya yang tercatat sejak Februari kemarin, 2 Februari 2021. Kemudian ini linknya juga. Ya, jadi saya berikan data-data primernya teman-teman. Nah, kemudian nanti masuk ke kriteria saham syariah. Ada dua kategori ya, kategori kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif bicara tentang kegiatan usaha dan transaksi yang dilakukan oleh emiten tersebut, sementara kuantitatif bicara rasio. Pertama, rasio utang berbasis bunga terhadap total aset, dan yang kedua rasio pendapatan non halal dibandingkan total pendapatan. Nah, kita akan coba men-screening itu. Pertama, dari kegiatan usaha. Kita tahu bahwa kegiatan usahanya bergerak di bidang peternakan ayam dan perdagangan pakan ternak, yang mana ini masuk ke dalam kategori industri atau usaha yang diperbolehkan. Teman-teman boleh cek lagi lebih ke detailnya ya. Di sini ada bisnisnya apa aja. Kemudian untuk kegiatan usahanya pun saya juga mencari informasi tentang kehalalan prosesnya, dan ternyata sudah ada sertifikasi halal. Kalau misalnya teman-teman penasaran, silakan langsung tanyakan ke pihak emitennya untuk sertifikat halalnya itu sendiri. Nah, kita akan mulai telaah dari secara kuantitatif. Kita cek bahwa asetnya 1,3 triliun per Oktober 2020. Kemudian untuk utang-utangnya saya sudah jumlahkan sekitar 566 miliar. Total asetnya 1,3 triliun. Jadi kalau kita bandingkan, maka itu sekitar 42%-an. Dan ini masih masuk dan ditoleransi dengan fatwa MUI nomor 135 tahun 2020. Di mana di situ dijelaskan bahwa rasio utang berbasis bunganya diperbolehkan sampai 45%. Kenapa? Karena untuk keuangan itu masih ada mekanisme cleansing, jadi masih bisa ditoleransi dan masih bisa dipisahkan gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, total pendapatan non halalnya saya cari-cari ternyata hanya 147 juta saja dibanding total pendapatannya 941 miliar. Ini artinya rasio pendapatan halal itu ada sekitar 0,02% dan masih jauh dari batas toleransi sekitar 10% untuk bursa kita. Di bursa Malaysia dan di bursa negara lain yang sudah memperlakukan sistem pasar modal syariah mungkin bisa lebih ketat, sekitar 30%-an ya. Nah, bahkan di bursa lain pun ini saham ini masih bisa masuk
efek syariah karena pendapatan halalnya masih jauh di bawah 5%. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa sih valuasi nilai wajar MWMU-nya begitu. Nah, tadi dari pertemuan tadi saya mendapat capture informasi tentang pencapaian dari WMU yang belum diaudit ya, tentunya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat presentasi dari perusahaannya bahwa penjualannya naik ya. Kemudian grup GPM-nya juga di atas 10%, EBITDA marginnya 10%-an. Nah, ini yang paling penting adalah NPM-nya 6,4% dan juga laba bersihnya yang tumbuh terus dari tahun 2017 ke 2020. Jadi ini cocok untuk growth investing ya, karena kalau divaluasi dengan value investing mungkin sudah agak mahal atau bahkan sudah mahal gitu, tapi kalau dikaji dari sisi growth ini masih bisa kita bandingkan dengan yang lain. Nah, ini adalah valuasi versi saya dan ini disclaimer teman-teman ya. Pertama adalah kita akan hitung EPS-nya. EPS tahun 2020 itu kan tadi di grafik ini ada sekitar 72,8 miliar ya. 72,8 miliar dibagi jumlah saham beredar ini saya dapat dari Bursa Efek Indonesia, maka sekarang di 5,63 rupiah per saham laba bersih per sahamnya. Kalau dibandingkan dengan harga tadi di 206, maka per sekarang sekitar 37 kali. Kemudian kalau kita hitung rata-rata pertumbuhan tahunan 3 tahun terakhir dari 2017 sampai 2020, kita dapatkan angka 171%, 170,43%. Nah, kalau kita menggunakan rumus price to earning growth, maka kita bandingkan antara 36,59 dibagi 170, maka muncul 0,21. Di aturan PEG, aturan price to earning growth itu, kalau di bawah 1 masih undervalued. Kalau 1 berarti sudah price in. Nah, ini masih ada ruang sekitar 4,7 kali lagi menuju satunya. Jadi asumsinya kalau 4,7 kali 200 silakan hitung sendiri berapa. Kemudian proyeksi penjualan tadi dari Pak Andi saya dapat sekitar 4 triliun untuk 2021. Nah, kita bisa hitung rata-rata NPM dari 2017 ke 2020. Asumsinya net profit margin laba bersihnya itu kita rata-ratakan di 4 tahun terakhir berjalan gitu ya, maka dapat 5,18%. Nah, kalau kita kalikan 5,18% dikali 4 triliun, asumsinya proyeksinya sekitar 4 triliun saja, maka laba bersih di tahun 2021 kemungkinan atau bisa jadi 207 miliaran. Nah, kalau kita hitung EPS proyeksinya di 2021, proyeksi EPS 2021, kita tinggal hitung saja 207 miliar dibagi jumlah saham 12 miliar lembar ya. Ini 12 miliar atau 12,94 miliar lembar. Maka kita dapat EPS-nya sekitar 16,01 per saham. Nah, kita asumsikan PER-nya itu sekarang di kisaran 30 sampai 40 kali. Kenapa? 30 ini asumsi rata-rata PER dari industri rata-rata ini ya. 30-an kali nih yang WMU-nya. Kemudian 40 kali ini rata-rata PER dari sektor pakan ternak dan ayam. Jadi saya rata-ratakan antara Java, Cepin dan Main lagi minus ya, jadi Java dengan Cepin dan satu lagi SIPD kalau tidak salah, itu dapatnya angkanya di sekitar 41 kali malah. Jadi ini sangat di bawah rata-ratanya gitu ya. Kita asumsikan 40 kali, maka boleh jadi asumsinya itu di normalnya itu di 480 sampai 640 untuk nilai harga saham di kisaran PER 30 atau sampai 40 kali. Jadi sebenarnya kalau mengacu ke sini harga sekarang di 206 memang bisa dikatakan masih undervalued begitu. Tinggal nanti melihat secara teknikal bagaimana, karena secara teknikal pun masih belum terbentuk karena belum 3 bulan begitu. Meskipun secara pergerakan harga sekarang mungkin berada dekat support di 190 kalau tidak salah ya. Jadi lebih dekat ke support ketimbang ke all time high-nya di 370-an. Jadi silakan dihitung lagi, ini disclaimer, teman-teman boleh cek ulang, baca lagi riset dari sekuritas-sekuritas yang ada, kemudian juga silakan ikuti public expose dari berbagai berbagai sekuritas atau misalnya yang lain. Kemudian juga silakan hitung sendiri oleh masing-masing. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mempercayakan
buku Saham Syariah Kelas Pemula, karena minggu ini alhamdulillah kita naik cetak yang ketiga kalinya. Jadi terima kasih atas kepercayaannya, semoga bermanfaat buat semua. Saya Mahamsi dari Syariah Saham. Salam investasi amanah, berkah berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.